JKT 48! Everybody! Alive like you've never seen before! Hailing from world famous Jakarta, Indonesia! These angels will come down to perform for you! Are you ready? Are you ready?
tidak lupa kepada dirimu di taman yang tak ada siapapun. Sambil duduk di bangku, dirimu terus mendengarkan lagu yang ku nyanyikan. Yes, aku tidak lupa pertemuan itu. Walau berindu bulan Desember, tapi terasa seperti terjadinya baru kemarin. Waktu berlalu
segini, meski tak suka, kenyataan akan terlihat. Waktu masih umur belasan, maunya mulut-mulut, tidak suka ini itu. Yang terlihat selalu sisi buruk dari pacar. Kalau umur 20, aku mulai tahu artinya kompromi. Aku juga harusnya waktu itu lebih berpikir panjang ya. Musim panas yang berlalu, cinta yang kedua pun berakhir. Di saat kulit yang terbakar membudar, musik kau telah tiba, berganti di kasih.
Terima kasih. Bersepeda aku menanjaki bukit itu.
Amida Urina Siojo, gadis penjual air mata. Siapapun, tolong boleh ragu. Ucapkan malam hari ini dilupakan oleh
selesai syuting DVD. Nah, dari Kanotamine ini artinya adalah demi seseorang. Jadi, setiap per lagunya itu kita membawakan untuk seseorang. Dimulai dari Tsukimiso, di mana itu kita seorang gadis dan membawa penonton ke dalam dunia kita. Dan di akhir juga kita ada menyanyikan sesuatu untuk seseorang yang kesepian. Iya, kesepian dan dia mempunyai seperti masa lalu dan dia juga putus asa gitu, masa depannya kelam gitu. Dan juga ada benar-benar lagu dari Kanotamine dan itu maknanya sangat dalam banget karena di situ benar-benar lirik demi seseorang diungkapkan gitu. Ya, terus juga yang kedua ya, jadi perbedaannya nih setlist sebelumnya sama setlist yang sekarang. Dulu kan kita renaikin si Jure atau Ranti Cinta, terus sekarang kita ke dari Kanotamine demi seseorang. Lagu pertamanya aja udah beda ya. Dulu kita masih hanya dirimu. Oh, sekarang Yosya. Jadi kayak lagunya kayak Bang Osta ya. Jadi mungkin perbedaannya kalau misalnya di RKJ di renaikin si itu kita belajar tentang naik turun emosi gitu. Kalau di sini kita tuh harus selalu grafiknya on fire ya. Sampai baru di akhir kita benar-benar kalau senam tuh di awal kita udah pemanasan, terus sekarang terakhirnya pendinginan di akhir ya. Jadi mungkin bedanya kita sekarang lebih bersemangat sama lebih berkeringat kali ya, Bu ya. Jiwa keras. Terus gimana lagi nih? Nah, aku nih, jadi kalau yang aku suka di setlist ini itu kan walaupun sedikit ya, terlihat lebih dewasa walaupun dikit. Nah, terus apa ya setlist Banyak tahu kamu aja kali ya. Kamu kan anak kecil. Iya, tapi di lagu terakhir aku terlihat lebih dewasa kok. Iya. Terus lagu setlist ini kan beda ya, yang sebelumnya nggak ada medley kan. Nah, setlist ini tuh ada medley, jadinya konser-konser yang lain JKT48-nya juga kita bisa bawa medley. Emang lagu medley-nya apa aja sih? Ya apa lah? Apa? Ada kata. Ya. Ini baby. Kamu ingat aku terus sih? Ya, baby. Terus yang Itu sebenarnya kalian sadar atau enggak itu tuh lagu yang kita bawain sebelum Dari kita awal jadi banget tim ya? tau. Iya. Iya. Kayak nostalgia banget. Terus ya. gimana lagi? Terus apa ya? Kendala dari setlist ini tuh menurut aku sih kayak pembawaan lagunya ya nggak sih, soalnya kalau misalkan banding sama setlist sebelumnya kan kalau RKJ itu bahasanya benar kata baby gitu, bahasanya sehari-hari gitu, jadi lebih gampang untuk disampaikan penonton. Sedangkan kalau misalkan DNT itu bahasanya bisa dibilang agak berat ya, Berat banget ya kan. kita harus mengerti lagunya dulu, terus gimana ya supaya fans ngerti maksud dari lagu ini. Kita harus masuk ke lagunya ya. Iya, betul. Yang paling susah Natsuga Ichata ya. Itu lagu paling lu suka banget itu. Ya udah lah ya. Terus ngomong-ngomong lagu DNT, kalau lagu-lagu DNT tuh kayaknya emang dewasa semua. Iya ya. Oh, Sania tanya langsung. Kalau misalnya di set sebelumnya kan dewasa tapi nadanya tuh agak-agak sedih gitu. Kalau di sini tuh dewasa tapi lagunya tuh naik gitu, maksudnya semangatnya tuh tinggi. Jadi di lain semangatnya tinggi tapi liriknya juga dewasa. Jadi kalau lagu-lagu DNT tuh asik buat didengar. Apalagi Sania Saifuku Jawa. Markotop. Ini berdua Markotop nih. Jadi intinya dan juga tapi kalau lagu-lagu DNT itu kebanyakan isinya cerita. Misalnya kayak lagu-lagu Tanjiro Yoru, terus Adi, terus juga yang terakhir Namida, Urino Sojo. Isinya tuh bener-bener cerita dari awal sampai akhir gitu. Kayak cerita tapi dilakukan. Iya, kita Betul. Terus ngomongin koreografinya nih. Apa ya? Beda juga dari sampai sebelumnya emang. Kalau DNT ini sebenarnya koreografinya menurut kalian juga sih kayaknya paling gampang gitu dia Jabaref sama Renaikin si Jore. Cuma simple gerakannya, cuma dewasa tapi harus dibawain energi gitu. Kalau RKJ kan kalau pajama energi, kalau ini tuh gabungan keduanya. Itu bedanya ya. Kasih main tangan. Iya, main tangan terus main tangan. Dan pinggang tuh bisa encok. banting ya, Rambutnya semenjak rambut tuh harus syah pasti Betis jadi betis. semenjak dia nggak baru pertama kali dapat koreografi kayak lagu Tsukimiso gitu kan, kayak Jepang Betul. gitu.
seksi saya buku Gajah Mosul. Terus lagu apa namanya dari Garota ini kan koreografinya juga simpel banget. Tapi mukanya main ya. Mukanya tuh harus main banget. Kayak lagu Namida Rino Sojo juga apa ya? Koreografinya bener-bener kayak orang kelam banget. Benar-benar menggambarkan kesedihan gitu ya. Kesedihan. Susah nih buat orang-orang hyperaktif ya. Tadinya ya menurut aku koreografi yang unik-unik, lagunya juga beda dan enak dibawain. Nah, kalau dibawain timnya sih bagus banget. Soalnya kalau ngomong, kapan lagi Sonia ngomong? Nah, sekarang untuk Sefu punya gimana? Kalau desainnya tuh kayak lebih ke anak sekolah gitu. Anak semua tapi yang gimana yang bandel apa gimana main-main? Ini emang dari lagu M1 dari yang pertama Skibi Soul tuh terus emang saya fuku banget gitu kayak anak-anak sekolah, cuma warnanya ini lebih dewasa gitu. Terus kayak ini baju yang kita pakai juga ini saya fuku kan. Udah gitu dapat kayak kita biasanya pakai kemejanya lagi ya. Sebenarnya bajunya emang benar-benar baju anak sekolah, cuma kalau di sini tuh jadi kayak buat ini loh, buat anak sekolah yang mau dewasa gitu. Demi Seseorang tuh lagunya tuh kayak apa bajunya tuh putih kalem yang tua dia kayak saya berarti di set sini yang tua-tua merasa muda pakai sebu Generasi menang tua tuh. Kalau ini yang muda-muda jadi tua-tuain Ya kan ini kan main lagu. Tapi masih enggak terus yang terakhir tuh ada apa namanya Rino Sojo. Itu bajunya tuh kayak hitam udah mau ngawat ya. Tadi dia ngomong tapi salah dia ngomong gitu jadi kayak emang sih kayak apa ya orang Eropa kalau ngelayat sih baju tapi sepatunya tinggi banget ya. Iya sepatunya tinggi banget. Pertama kali nyobain tuh kayak aduh gimana nih susah. Makanya sebelum jaket itu jadi model kayak saya jadi. Siapa tahu jadi model TPS nanti. Menarik. Tapi gua jujur ya, gua tuh seneng banget desain di sini. Kenapa? Karena gini, karena di saat di sini kita jadi belajar untuk mengekspresikan sesuatu yang bukan yang biasanya kita gitu. Maksudnya kita Ada yang menang-menangnya bilang ekspresi paling bagus. Sinang. Bukan gitu, maksudnya senang aja gitu. Kita beda banget sama yang lain. Yang kita lebih dewasa. Jadi kita nyatakan. Ya sama. Jadi kita lebih belajar untuk mengekspresikan sesuatu yang kan ya. Iya. Dan maksudnya biar fans juga ngerti kok. Dari yang pajama sampai sekarang tim J udah kayak titik koma udah ke status yang lebih dewasa. Jadi ini perubahan tim J. Masa pubernya. Bubar nih tuh. Iya. Kan jadi bisa ngeliat perkembangan kita. Apa ini terus ceritanya? Iya. Aku Apa? yang pas latihan. Iya. Kamu diam ya kalau ngomong ya? Iya. Pas latihan kan kita benar-benar nggak ada waktu. Iya betul sekali. Karena setusinya narinya ya tadi bilang nggak terlalu susah sih, tapi harus pakai power. Tapi kita tuh ada kerja yang lain juga. Jadi nggak bisa latihan 16 gitu. Harusnya di 16 orang kan, tapi nggak bisa 16 orang, jadi agak susah. Terus yang lain juga capek-capek, aku juga capek. Bisa lupa marah-marah. Tapi bener dong kata Haruka ya, walaupun kita emang latihannya agak mepet atau apa, tapi kita berhasil syuting. Syuting 1/3 ini paling cepat ya. Oh my god. Kalau track lagi sih lumayan, tapi ini paling cepet banget. Pintar-pintar. Jadi ceritanya gini, pas syuting ada beberapa lagu yang diulang terus gara-gara pertama. Tiga ya pasti. Gara-gara Dika nih. Dika udah nggak Gara-gara lupa utang hari. Kedua,
Orang nggak ngerti loh kawan. Bagian itu apa? Bagian itu. Terus ada juga yang si membernya tuh kepleset. Ini siapa? Ada juga yang pakai kacamata. Iya, ada. Abis itu gerakannya tuh nggak sama, jadi diulang lagi. Dan yang paling parahnya, ternyata narinya udah bagus, udah kompak. Kameranya kagak ngerekam. Ya. Aduh, Kendala pas syuting nih. Oh, kendalanya banyak. Ada yang nyungsep. Ih, Pak Gaby tuh juga banget ya. Itu kan kita syuting paling terakhir ya waktu itu ya. Udah semangat nih, pokoknya untuk terakhir kali kita harus semangat. Udah mulai. Tiba-tiba jatuh. Lagi Gaby yang cerita. Diulang lagi. Oh ya, entar Terus apa lagi? Kalau misalnya kendalanya kan kita kan syutingnya kan diulang-ulang terus kan. Jadi kita tuh powernya tuh benar-benar harus konsisten ya. Gimana sih power Stabil. Kalau kita show juga ya. Iya. Kira kita poweran. Jadi kan nggak mungkin satu lagu itu cuma satu kali take gitu kan. Pasti kan 3 kali, berkali-kali. Jadi kita harus power. Satu lagu bisa impresi. Terus Ayana salah gerakan ada pelukanya terus nangis. Udah serius ketiga masih aja nangis. Sonia aja udah nggak cengeng ya. Udah kendalanya udah. Apalagi Sen kira-kira ada lagi nggak? Ada lagi nggak sih? Ada ini apa kejadian-kejadian yang menarik ya? Oke. Atau Gaby. Kenapa Gaby bisa jatuh gitu? Iya, jadi itu karena salah dulu Kamelody. Gaby memang saat ini dulu. Karena bulu. Jadi bulu sayapnya itu nempel di sepatu Gaby. Tapi gue juga mau Seledor lah. Foto gitu. Waktu nggak syuting lagi teater biasa doang. Dan itu banyak fans yang nonton kan. Lagi pengen muter lagu saya buku, ada bulu Kamelody. Iya. Bulu ayam siapa nih? Bulu gua ambil bulu Nah, sekarang kita ngomongin tentang unit songnya. Bird dong. Final sama Baby. Apa nama Baby? Tentang Bird apa gimana? bohong. Yang udah putus sarapan. Aduh, sarapan mencari Hadap. Iya, jadi sayapnya udah nggak ada, hilang sebelah. Cinta burung kehilangan saya. Aduh, terus nggak bisa terbang. Iya, jadi di lagu ini tuh kita harus mendalaminya tuh menjadi seseorang yang sangat galau gitu. Itu tuh sangat sebenarnya susah banget buat aku ya. Iya, soalnya nggak pernah galau sih, Mama. Aneh. Emang susah banget untuk penghayatannya gitu. Udah gitu kan kita juga pas dari pertama juga udah baca review gitu ya dari fans gitu kan. Aduh, ini kurang ini. Nah, kita dari situ belajar terus. Akhirnya semoga Melodi super sekali Kamu suka saya Yang ibu nggak ada yang enak tuh. punya berbeda dengan tapi yang kan lain. keren Kamelody kan pakai sayap utuh, terus aku sayap kiri setengah Nah, cing gitu kan. lucu ya? Sama beda. Tapi baru kali ini tau gak sih dapat unit song yang kayaknya bajunya tuh ribet banget pakainya ya. Ribet, tingkring. Terus kita masalahnya kan kita yang pertama, jadi kita ganti bajunya tuh kayak aduh juga songkannya lamain deh gitu biar kita ganti baju. Tapi senang sih ya bawa Bird ya. Ya udah. Tapi gue mau tahu ada buku yang nendang. Terus ada cerita aja. Jadi ini kalau misalnya bawain Bird tuh harus diturunin powernya karena suka melebihi kita ya. Iya, melebihi batas. Tapi waktu itu ya pernah sih nggak ada yang tahu ya. Jadi Bird kan pakai topeng ya kan. Itu emang topi itu emang penghambat semua power karena kalau kan orangnya gini banget. Terus dipakai topi susah kan. Terus topinya waktu itu jatuh nggak ada yang tahu kan? Topinya topinya jatuh. Sosokan gitu kayak topi bidang buat lagi. Pas lagi freestyle langsung sosok pakai topi tapi sebenarnya fansnya udah ketawa di depan malu. Aduh, kalau Bird ini tuh harus lebih banyak improvisasi soalnya karena kita diam di standing mic dan nyanyi gitu. Terus harus bikin gerakan-gerakan improv. Terus baru sadar lu Kamelody rambutnya panjang terus kita pendek sebelah. Jadi emang kayaknya emang Bird ini emang ideal buat kita bertiga. Yang pas gitu ya.
jadi lagi itu anak ya. Lagu yang pembahasannya jadi anak-anak loh. Kan ini Naga Kiss juga boleh kan? Iya. Mau belaga gila. Naga Kiss itu sebenarnya lagunya Gokil-gokilan. ke sekolah ya, soalnya sekolah dia ada salah satu cowok populer gitu. ceritanya menjatuhkan dia dengan Kiss. Kenapa Naga Kiss banyak banget membernya? 6 orang. Karena itu kita tuh sebenarnya lagi ngerebut cowok. Iya. Saat yang populer itu. Terus ini paling kerja apa? Paling nonjol lah kasarnya gitu. Nah, kita ini Kalian itu gimana sih? Lu berdua yang paling pengen banget kan tuh cowok gitu. Iya dong. Iya, Paling ada yang daya. Gak ada yang dapet. Tapi kalau bertiga doang emang rame jadi harus berenang. Cuma karena kita Tiga yang keempat setan. mana pakai tiga setan. Bukunya juga kayak preman-preman. Gila. Pakai topi. Pakai ini tuh kayak jangan kayak anak preman dulu. Iya makanya kalau dia tulisannya apa? 48 always ya. Enggak tunggu bikin bacokan barat. Bacokan banget dah udah. Kita juga paling alay lagi warna. Setan Hijau merah. Hijau tuh bagus. Apa nih anak Gimana dia? Gimana dia? Makeup-makeupnya juga Kita bisa diapa-apain lah. Jangan ada yang bisa kena kikis gitu. Bisa kena kikis. Rambutnya di atas pasti. Terus waktu itu pernah bikin Bibirnya kayak jekelin. Iya. Kalau kendalanya apa? Susah. Paling capek itu bener. terus unitnya. Kita udah kebalik kan. Dupar. Kalau gua nonton lucu banget kayak anak kecil. Kalau saya nonton juga kayak Monas ini. Jago. Ini paling menguasai Naga Kiss. Kalau di JJ. Ya, gue Gaby ini udah bisa berapa orang nih Gaby? Gaby udah bisa. Bisa sekolah juga. Kan Nabila Kan Nabila. Tinggal Sonia tinggal Sonia. Udah lu. Lanjut lagi Kis, ada apa? Ada apa ya? Ada Cynthia. Kamu kan lagi atas dulu. Iya, apa? Terus apa harus ekspresinya yang bagus. Terus bajunya kayak menikah. Bajunya kayak simple tapi tuh harus dipakein, harus dibantuin gitu karena kan ada kayak rantai-rantai itu Sama sepatunya heelsnya tinggi. Tapi kita tuh banyak yang muter-muter. Iya. Jadi pas latihan kita tuh suka jatuh. iya cuma kayak bidong yang jatuh ternyata. Recordingnya gimana Har? Recordingnya kita tuh lagunya susah kan. Jadi benar-benar sampai malam jam 12 lewat ya. Iya jam 12 Pasti karena harus sendiri-sendiri soalnya kan Pasti gara-gara Harka ya. Bukan harus apa? Kurangin suaranya bukan kayak gini kayak apa? ada contohin pecah suara ya pecah suara. Jadi susah banget. Tapi ternyata bagus. Selanjutnya Habis galau-galau. Ada apa? Langsung ada. ada siapa aja ada Sandy ada Delima ya jadi rider itu bajunya warna-warni juga nggak beda Itu warna merah. heboh beda juga warna merah aku warna biru Emang kalian mau rider? Emang sih namanya mah rider tapi bukan rider bajunya Umbrella Girl. tapi itu juga apa ya meskipun cuman kanan kiri cuman sepatunya tinggi banget ya Terus yang paling penting itu adalah isi dari lirik lagu. kita bingung kita mau senyum apa mau sedih atau gimana Jadi gitu sebenarnya lagu buat berterima kasih kepada fans. Dulu tuh ada fans AKB48 yang meninggal. Itu beliau tuh sering nonton banget di teater dan itu tuh persembahan lagu buat khusus hanya untuk emang dia. demi seseorang Demi seseorang banget ya pokoknya sebenarnya tuh demi seseorang tuh lagu rider. Luar biasa lagu rider. Ada satu gerakan yang ini. Satu gerakannya tuh ceritanya kita dari sini kayak ngeliatin kayak lagi ngeliatin orang naik motor gitu, kayak lagi mengenal seorang. Terus ada Kenapa namanya rider? Tahu ada yang nyautin dari ada. Kenapa namanya rider? Karena fans yang meninggal itu suka banget motor yang gede gitu. Kamu udah tukang ojek. saya aja di Jepang Kan dia rider dia rider terus kita pendampingnya sih. selangat Cilikuk itu cuma kan itu ada hitungannya juga tuh Iya.
heboh di antara yang lain. Enggak lah, yang paling heboh tuh Nagekis. Tapi Rider tuh yang paling kayaknya emang semua gitu. Tapi kalau misalnya Rider punya itu keribetan masing-masing. ya warnanya beda jadi kelihatan. Wah ini biru, ini kuning. Kalau kita nggak jelas warna-warnanya. Kayak member-member abstrak ya. Iya, abstrak. Tapi kayaknya emang cuma setlist ini yang bajunya Yuni Paling tuh keren harus dipakein gitu kayak susah. Iya benar, susah semuanya, ada keribetan. Tapi di sini enak ada hairpinnya nggak terlalu banyak hairpin. Iya betul. Nah oke, kalau gitu sekarang kita mau ambil masing-masing quotes dari setlist dari Kanotama ini. Dimulai dari siapa nih? Dari Kak. Dari Ve. Aku diambil dari lirik lagu deh. Tuhan selalu senantiasa memperhatikan seluruh umat manusia. Kalau aku itu kata. Kalau aku, daripada hanya dia melihat, lebih baik bertindak yang baik-baik. Dalam arti kayak apa ya, harus berbuat sesuatu yang baik untuk perubahan yang lebih baik. Mantap. Sesungguhnya kalian hidup itu demi seseorang. Jika tidak sungguh-sungguh tidak akan berhasil. Jangan pada serius-serius ya. Jatuhkan semua dengan kisbah. Ganyan. Yos ya. Panggil aku dengan suara yang lebih keras lagi. Gaby di bawah mentari tepat. Itu pokoknya kita harus ceria-ceria. Harus kita penyanyi menari gitu ya. Gila kayak gitu. Bebek. Kalau aku, cinta itu adalah segalanya. Aku juga dari Rider ya. Apa? Waktu berlalu dengan cepat, jadi jangan sia-siakan waktu. Wasting money. Aku saat bertemu kesedihan, tutuplah matamu. Tutup. Tutuplah matamu, tapi rasakan gitu. Rasakan. Lebih pakai hati ya. Pakai hati. Kalau aku, Atitnya tuh di sini. Atitnya tuh di sini. kalau aku never give up dan jangan menyerah. Sini. Kalau aku tak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Itu dari Dika. Aku tidak akan lupa pada diri. Nah, tadi itu quotes-quotes dari member-member tim J tentang dari Kanotama ini. Gimana? Lucu-lucu kan? Bagus-bagus kan? Semoga kalian suka sama DVD kita ya. Amin. Pasti suka kan? Jangan lupa berdirinya ya.